Oke, selamat siang, salam hebat luar biasa, salam 100 juta. Teman-teman, siang hari ini saya ajak untuk kita bersama-sama nge-Zoom live di Facebook, dan saya pengen Anda ngerti dua kata penting yang akan kita terus hidupi setiap hari, dua kata penting yang saya percaya ini akan menjadi satu dasar dalam kita mengerjakan bisnis ini. Gitu. Saya sedang siapin materi-materi yang lebih komplit dari sisi skill set gitu, karena puji Tuhan bersyukurnya saya sudah pelajari beberapa teknik internet marketing, saya terus konsultasikan dengan mentor dan beliau setuju, bahkan saya juga diarahkan untuk jadi mentor di divisi online. Itu skill set yang bisa diberikan kepada Anda yang bisa melengkapi. Tapi ada orang yang asik banget, yang merasa enak banget, yang merasa gampang banget, ada orang yang jadi beban. Gitu. Itu satu sisi tentang skill set online. Ada juga dalam mengerjakan bisnis ini tuh ada yang kerasa jadi kok banyak sekali yang harus dikerjakan, kok kayaknya ini dan itu, kok kayaknya jadi repot banget gitu. Tapi ada dengan sangat enjoy, dengan sangat santai mengerjakan bisnis ini. Dan terakhir seminggu, 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun kemudian itu akan muncul hasil yang berbeda-beda. Ya, hasil yang berbeda-beda. Dan ini bukan soal kita sedang sedang bertanding atau sedang panas-panasan, kejar-kejaran, sedang berusaha untuk mengungguli orang lain, bukan, tapi ini bicara tentang diri sendiri. Tugas kita tidak mengalahkan orang lain, tapi mengalahkan diri sendiri. Dan dua kata penting ini, teman-teman, yang saya akan sampaikan ke Anda, semoga kita bisa dengan pemahaman yang benar tentang dua kata ini, setiap hari kehidupan kita ada di area ini. Ya, Anda bisa pahami dua kata ini, setiap hari kehidupan kita di bisnis ini khususnya, sebetulnya umum, tapi di bisnis ini dasarnya dua kata ini. Nah, kata yang pertama adalah kata percaya. Ini Anda udah dengar mungkin belasan kali, puluhan kali, dan mungkin selama Anda join KK ratusan kali. Setiap ada meeting, setiap ada pertemuan, sering disebut kata percaya. Nah, saya bukan lagi ngomong tentang agama, seperti yang Pak Endra juga selalu pesankan. Kita KK ini sebuah bisnis, sebuah usaha, tapi ada dasar yang penting yang harus kita tahu, yaitu percaya. Dan kalau boleh dibilang ya, di dalam hidup ini memang kata percaya ini adalah kata yang penting yang menggerakkan banyak orang untuk melakukan segala sesuatu. Saya ulangi, di hidup ini kata percaya ini adalah kata penting yang menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu. Ya, contoh simpel aja yang sering saya bilang, kita makan bakso, beli bakso di tukang bakso yang tidak kita kenal. Kita ke satu kota, kita lapar, kita datang ke satu kedai, ada bakso, dan kita pesan bakso. Setelah kita dihidangkan baksonya, kita nggak tanya sama penjual baksonya, ini diracun atau enggak. Kita dengan lahapnya makan begitu aja. Kita berani percaya. Bahkan mampirkan mobil kita, parkir di situ, beli di situ, itu ada dorongan kepercayaan yang membuat kita itu ke tempat itu, teman-teman. Jadi tindakan kita itu dasarnya adalah karena percaya. Nah, bisnis ini, teman-teman, sebagian besar orang gagal, sebagian besar orang tidak bisa cepat, sebagian besar orang berhenti, itu bukan karena nggak pinter skillnya, bukan karena nggak pinter ngomong, bukan karena nggak pinter membangun hubungan dengan orang, bukan karena nggak pinter ngitung, tetapi karena biasanya kurang percaya. Dan ini fatal ya, teman-teman ya. Sangat pinter, kemampuannya lengkap, cara bicaranya bagus, bangun hubungannya keren, tapi kalau tidak ada kepercayaan yang kuat, maka biasanya tidak akan lama. Dan mungkin Anda temui, teman-teman Anda itu orangnya hebat-hebat, mitra Anda itu oke-oke gitu, tahu tentang bisnis network marketing, pinter jualan, bisa jelasin banyak hal, ngomong sama orang ya enak gitu, hitungannya ya masuk akal, tapi kenapa berhenti? Kenapa dia mundur gitu? Salah satu yang utama biasanya adalah karena kurang percaya atau bahkan tidak percaya. Nah, kata percaya ini karena fatal, karena penting, saya akan kupas
ada 3 poin yang harus Anda pahami kalau Anda jalankan bisnis ini dari sisi kepercayaan, yaitu mindset yang benar, yaitu pemikiran yang benar tentang bisnis ini. Nah, percaya ini saya bagi 3 ya teman-teman ya. Percaya ini saya bagi 3. Yang pertama, percaya kepada Yang Maha Esa. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Allah. Saya nggak akan terlalu dalam ke arah sana, tapi kalimat yang saya ambil adalah dari Pak Hendra Limantara yang memberitahu kepada kita, yaitu kalau kita percaya bahwa Tuhan itu ada, maka seharusnya kita percaya bahwa segala sesuatu itu mungkin. Jadi, kalau ada kalimat dari mentor, kalau ada hitungan, kalau ada program, Anda bisa dapat KK Life Force gratis, Anda bisa jalan-jalan ke luar negeri, ada program, Anda jadi manajer, dapat KK Life Force sepasang, ada program yang bisa membawa Anda untuk dapat 10 juta, dan Anda tidak percaya, Anda coba ingat, ada Tuhan yang bersama dengan Anda dan saya, yang membuat segala sesuatunya itu jadi mungkin. Maka yang harus dipecah dulu di pikiran kita, yang harus diberesi dulu di otak kita, yang harus dibenahi dulu di logika kita adalah kepercayaan kepada Allah. Saya sedikit aja ya, semoga nggak jadi masalah. Kita percaya adanya surga, bahkan belum pernah ke sana. Paham teman-teman ya? Kita percaya adanya surga, dan selalu kalau ditanyai mau masuk surga enggak, pasti mau, padahal belum pernah ke sana. Yang ngajak pun gitu, saya bilang sama Pak Andri ayo ke surga gitu. Terus Pak Andri tanya ke saya, Pak Dhani pernah ke surga? Belum gitu, tapi Pak Andri percaya aja. Nah, apalagi di bisnis ini, orang yang ngajak Anda untuk ke luar negeri, orang yang ngajak Anda untuk dapat 10 juta, orang yang ngajak Anda untuk jadi manajer, orang yang mengajak Anda untuk jadi director sudah melaluinya. Artinya teman-teman, Anda kuatin kepercayaan kepada Allah. Dengan agama dan kepercayaan Anda masing-masing, Anda kuatin. Yakini bahwa Allah itu, Tuhan itu merancangkan hal yang sangat baik untuk hidup kita. Dan takdir kita itu jelas, yaitu jadi orang yang sukses. Sangat tidak iseng beliau itu ciptakan Anda dan saya cepluk ada di bumi ini, ada di planet ini, ada di negara ini, ada di kota ini, ada di desa ini, ada di tempat ini sekarang. Sangat tidak iseng, pasti ada tujuannya. Dan tiba-tiba Anda join KK, Anda berada di mentoring bersama sekolah bisnis, juga tidak kebetulan. Jadi, kalau Allah tidak iseng untuk menempatkan kita, maka kita juga harus tahu kita disertai oleh Yang Maha Kuasa. Sehingga apa saja yang ada di bumi ini bersama dengan Allah pasti bisa. Saya ulangi, apa saja yang ada di bumi ini kalau kita lakukan bersama Allah pasti bisa. Oke ya, itu yang pertama, kepercayaan kepada Allah. Gitu. Saya nggak mau lanjutin, Anda terusin dengan pembacaan Alkitab suci Anda, pembacaan ayat-ayat suci Anda, terus berhubungan dengan mentor rohani Anda, dengan mungkin kiai, pendeta, ustadz, sesepuh rohani Anda, semua orang-orang rohaniwan yang Anda bisa ajak untuk diskusi. Ya, itu kepercayaan yang pertama kepada Tuhan. Karena Keke juga ajari di buku How to Start itu Anda harus tahu dulu tentang Tuhan dulu. Nah, yang kedua kepercayaannya adalah kepada siapa? Kepada mentor atau kepada pemimpin. Saya ulangi ya, ini kadang jadi masalah nih. Saya percaya sama Tuhan, Pak. Saya percaya sama Allah yang Maha Kuasa. Tapi sayangnya mentor saya itu kok masih muda ya. Sayangnya mentor saya itu kok ngomongnya kok kurang bagus ya. Kurang pinter ya. Sayangnya mentor saya itu kok kayaknya enggak pengalaman di bidang bisnis gitu. Nah, Anda harus tahu tadi penempatan yang Allah berikan tidak iseng. Dan Anda kita lihat otoritas di atas kita, upline kita, sponsor kita, mentor Anda juga tidak iseng ditempatkan di atas kita. Maka kita juga harus percaya kepada mentor. Saya nggak mau ambil contoh yang lain, saya ambil contoh saya pribadi. Saya dengan Pak Hendra selisihnya 7 tahun, teman-teman. Jadi Pak Hendra waktu ngajari saya masih bujang, saya udah beranak kayaknya. Usia beliau masih 23, saya udah 30 tahun. Jadi beliau 7 tahun di bawah saya, ngajari saya. Bisa nggak saya ngomong,
anak muda ngajari yang tua, itu belum berkeluarga ngajari yang udah berkeluarga. Bisa aja itu. Atau yang kedua, saya ini pernah kerja 12 tahun ikut orang, pernah nyoba macam-macam usaha. Pak Hendra usahanya cuma satu, keke tok gitu. Nah, saya bisa aja ngomong pengalaman ya jauh lebih banyak saya gitu. Tetapi teman-teman, saya merendahkan hati saya untuk diajar, dididik sama mentor saya yang masih muda itu. Saya mempercayakan diri untuk diatur, diarahkan sama mentor saya. Teman-teman, Anda punya mentor mungkin lebih muda. Anda punya mentor mungkin lebih pinter ngomongnya Anda daripada dia. Mentor saya Pak, kalau ngomong pelendas-pelendus gitu, nggak jelas kadang-kadang, nggak ada urutannya, tahu-tahu ke sana ke sini gitu, ngomong kadang nggak nyambung. Tapi ingat, kalau itu ditempatkan jadi mentor Anda tidak kebetulan. Jadi percayai mereka, percayai sponsor Anda, upline Anda, apalagi udah ngarahin dengan benar. Ya, itu yang kedua. Karena kalau Anda tidak percaya dengan yang kelihatan, gimana Anda bisa percaya dengan yang tidak kelihatan? Ini pelajaran yang ketika disampaikan ke saya nangkep banget itu, dan saya tahu banyak orang gagal di sisi ini. Nggak mau diatur, Pak. Nggak mau dididik, Pak. Alasannya mentornya kurang pengalaman, lebih muda, kurang pintar ngomong, nggak ada kapasitas. Itu tolong yuk bareng-bareng rendahkan hati kita untuk dipimpin sama mentor, dan kita kepercayaannya dikuatin sama mentor aja. Ya, yuk dipercaya bareng-bareng para mentor kita bagaimanapun kondisi mentor kita. Itu yang kedua teman-teman ya. Dan saya lihat mentor-mentor di sini saya percaya baik-baik semuanya, ngajari, ngarahin dengan benar, semuanya memberikan motivasi yang benar, inspirasi cara kerja yang benar. Nah, itu mentor yang disediakan untuk Anda. Kepercayaan yang ketiga adalah Allah sudah sangat siap membawa Anda untuk sukses, menyiapkan Anda menjadi pribadi yang sukses. Mentor-mentor Anda juga sudah dipersiapkan untuk membimbing Anda menjadi pribadi yang sukses. Anda bisa percaya kepada Allah, percaya kepada mentor, dan yang ketiga ini penting nih teman-teman. Anda harus percaya diri Anda. Saya ulangi, Anda harus percaya diri Anda. Nah ini kadang-kadang juga jadi masalah. Lah yang ini Pak, yang saya kurang Pak. Saya percaya Tuhan Pak. Saya percaya sama mentor saya, pinter memang Pak, jago dia Pak. Tapi ketika disuruh posting, ketika disuruh ngevlog, ketika disuruh nyamperin temen, ketika disuruh japri temen, ketika disuruh foto, wah ini saya yang belum Pak. Saya nggak pede. Saya kayaknya belum saatnya untuk tampil. Saya malu Pak. Anda belum percaya diri. Itu yang perlu dibangun. Anda harus tahu bahwa Anda juga diciptakan seperti sekarang ini bukan kebetulan. Dan apalagi kalau mentor Anda sudah ngomong ke Anda, Mbak Cici, Anda sekarang ngevlog. Saya percaya mentor Anda nggak iseng ngomong gitu ya. Dia melihat sebuah kemampuan yang harusnya Anda bisa lakukan. Pak Andri sekarang nyeting wayai masuk ke jenjang director. Itu bukan kebetulan. Bu Awang, Mbak Tika, Cerahel, Mbak Susan, semuanya coba ngevlog. Itu bukan iseng. Percayalah, Anda sedang dididik untuk lebih percaya diri. Saya kasih contoh saya lagi dulu. Saya waktu join KK 10 tahun lalu, saya beneran anak pang. Jadi kalau Anda lihat foto-foto saya lama, rambutnya jabrik, tendek satu, tatone memang saya karena nggak boleh sama istri, jadi saya tatone yang beli permen, dapat tatoan itu banyak, tak tempel-tempel. Celana nggak pernah celana panjang, selalu celana pendek, dan saya sepatunya sepatu yang boot. Saya datang ke kantor KK itu celana pendek, kaosan, gambar pang, sama rambutnya masih jigrap. Dan Pak Indra ketemu saya tanya sama Pak Indra, Pak, berarti saya nanti suatu saat mesti pakai celana kain dong gitu. Saya lihat Pak Indra tuh melipit banget pakai celana kain, rapi gitu. Saya tanya, pakai celana kain dong Pak saya nanti dong gitu. Pak Dhani nanti akan tahu lah. Gitu. Beliau itu hebat, luar biasa, sabarnya minta ampun. Ngasih pengertiannya itu kan orang bergerak berdasarkan dua, ancaman atau kesadaran. Lah Pak Indra itu tipikal orang yang menunjukkan kesadaran. Dia nggak ngancam saya, nanti Pak Dhani kalau nggak pakai celana panjang kain nggak bisa sukses loh. Enggak. Beliau bilang nanti Pak Dhani akan tahu sendiri. Nah dia tuh ngajak saya untuk sadar. Saya mulai dengan saya kerjakan bisnis ini, saya coba nawari teman-teman dulu, gitu, karena penampilan saya begitu, yang tahu aja dulu.
Lalu kemudian saya masuk ke PKK, ke Arisan, Pak Indra ngajari saya untuk masuk ke area tersebut. Nah, kalau udah ngomong ke PKK Arisan, saya agak takut, grogi, apalagi pembalut dan sebagainya. Terus terang nggak gitu, teman-teman, gitu. Tapi apa yang saya pikir setelah pengertian tentang kepercayaan kepada Tuhan, kepada mentor, dan kepada diri sendiri, saya bangun. Saya bangun kepercayaan diri. Ketemu dengan ibu guru, orang arisan, instansi, dan sebagainya. Termasuk merubah penampilan saya. Gimana nanti ya kalau saya cerita penghasilan gede tapi saya tindian, katokan pendek, sepatunya masih jenggel, terus kaosan oblong, gitu, ngomong bicara 10 juta, 20 juta, ratusan juta. Gitu. Saya membangun kepercayaan diri, teman-teman. Nah, sekarang era online, era di mana Anda nggak ketemu langsung sama orang, saya harap kepercayaan diri Anda meningkat. Bagi Anda yang ada di grup pasukan iman, saya sarankan yang belum, silakan kontak manajernya untuk masuk ke grup itu. Anda akan dididik, diajari gimana lebih percaya diri. Gitu. Anda beneran akan diajari, nggak usah pusing dengan omongan orang, nggak usah peduli dengan omongan orang, tapi Anda akan ningkatin kepercayaan diri Anda. Karena kalau ketiga ini udah klop, teman-teman ya, Anda percaya diri, Anda percaya mentor, dan Anda percaya Allah yang luar biasa. Saya rasa ini jadi bekal 2021, 3 bulan ke depan, seperti yang saya terus akan canangkan dan omongkan ke Anda, 3-4 bulan ke depan, 10 juta pertama pasti Anda raih. Amin. 10 juta pertama pasti Anda raih. Kuatin terus, tambahkan terus, tingkatkan terus kepercayaan kepada Allah. Ada ragu dikit, ada kerasa nggak enak dikit, cepat-cepat balik. Ada Allah, masih ada Tuhan. Ada nggak enak dikit sama mentor, ada kerasa agak selisih paham dikit, cepat-cepat balik. Saya harus percaya sama mentor saya. Agak kerasa jadi minder, merasa nggak mampu, merasa nggak bisa, cepat-cepat sadar bahwa Anda orang yang luar biasa. Jadi kalau percaya itu terus dibangun setiap hari kepada Tuhan, kepada mentor, kepada diri sendiri, maka akan tampil jadi orang yang sangat luar biasa. Ya, saya ini lagi beberapa hari ini ya, walaupun libur, anak istri saya bangunnya agak cukup siang gitu, tapi jam 4 tetap saya udah set, saya akan terus ada bareng dengan Anda, broadcast, mengucapkan selamat pagi, dan saya akan bimbing Anda bareng-bareng untuk maju ke impian-impian. Dulu saya nggak pede sama sekali, teman-teman. Saya nggak percaya sama sekali. Saya kurang banget di kepercayaannya. Tetapi setelah ngerti 3 hal ini, percaya Tuhan, percaya mentor, pemimpin, percaya diri sendiri, maka itu membuat kita itu setiap hari itu jadi exciting terus. Nah, ini yang pertama ya, kata percaya. Saya harap Anda nangkep. Karena ada 2 kata, maka kita akan maju yang kedua. Tapi yang percaya ini tolong Anda harus masukin dulu ke pikiran Anda, harus hidupi, karena ini tiap hari akan ketemu nih. Kadang-kadang ada yang bikin nggak percaya diri. Kadang-kadang ada selisih paham yang membuat Anda agak nggak enak sama mentor. Mentor kok ngomongnya gini ya, gitu. Mentor kok apa nyindir saya ya, gitu. Anda udah mulai ada pikiran yang nggak enak gitu ya, itu udah mulai agak keliru, teman-teman. Gitu. Dan itu agak merusak. Gitu. Maka ayo beresi semuanya, mentor pasti akan ngarahin kita ke tempat yang benar, ke bimbingan yang benar. Kalaupun ada salah sedikit, namanya manusia. Kayak saya tadi broadcast itu kok setelah saya lihat, loh kok masih separuh ternyata, jadi saya harus hapus. Tapi yang broadcast nggak bisa ditarik, kalau yang di grup bisa ditarik. Jadi mohon maaf gitu, karena namanya juga masih manusia gitu. Tapi kata percaya, saya berharap itu jadi hal yang penting untuk kita tahu setiap hari kita hidup dari sisi ini. Dan kalau bisnis kita mau meningkat, kepercayaan ini tidak boleh berkurang. Terus percaya, tetap percaya, makin percaya. Kata pertama. Kata kedua, setelah percaya kita nggak cukup. Saya percaya jadi orang sukses. Saya percaya pasti bisa. Saya percaya saya akan jadi director. Nggak cukup, teman-teman. Tanda orang percaya adalah salah satunya bertindak. Nah, jadi ini juga jadi halangan ketika kita ini akan mendapatkan segala sesuatu maksimal. Karena hanya satu saja yang dikuatin, yaitu cuma percaya. Dan ini kalimat kan Anda lihat banyak sekali di
beranda atau di sosmed ya. Sing penting yakin, gitu. Pokoknya percaya wae. Nah itu kalau sampai di titik itu tok, maka Anda boleh lihat, Anda boleh cek orang tersebut kadang-kadang suksesnya nggak maksimal. Gitu. Nah kita kalau mau suksesnya maksimal, kita harus percaya dan bertindak. Gitu. Karena kita tanda orang percaya itu pasti bertindak. Simpelnya gini loh teman-teman. Saya mau ke Semarang. Saya kalau ke tempat Pak Andri, saya akan dapat bunga yang bagus-bagus. Ini Pak Andri kok kayaknya lagi suka tanaman. Saya percaya kalau saya ketemu Pak Andri akan dikasih bunga yang bagus-bagus. Ya, ini mungkin juga satu permintaan nih Pak Andri. Kalau saya ke sana beneran dikasih ya, jangan disuruh beli. Ya. Jadi saya percaya kalau saya ke Pak Andri, apalagi hubungannya udah bagus, dia juga donden saya, wah saya nanti pasti akan diberi dan sebagainya. Ini kepercayaannya udah ada nih. Tapi saya tidak bertindak. Saya tidak jalan ke Semarang. Saya tidak masuk tol menuju ke Semarang. Saya tidak melakukan apa-apa. Cuma percaya tok. Kira-kira dapat nggak bunganya tadi? Nggak dapat, teman-teman. Karena harus ada tindakan bukti bahwa saya percaya. Saya percaya saya dapat 10 juta. Saya percaya saya jadi director. Saya percaya saya pasti penghasilan 2 tahun ke depan 100 juta per bulan. Saya percaya jualan saya laku, tidak pernah posting, rebahan tok. Ya nggak bisa. Wong udah posting aja kadang-kadang masih nggak dapat omset kok, apalagi nggak pernah posting. Jadi para penerima broadcast, saya coba siapin broadcast Anda itu 3 waktu, pagi, siang, sore. Saya harapkan itu bisa berurutan membentuk sebuah story yang masuk ke panca indera pemirsa Anda. Nah, kalau Anda postingnya agak telat, itu berat. Apalagi kalau postingnya numpuk, gitu. Jadi 9 gambar diposting jadi 1. Itu kadang-kadang yang lihat ya, waduh kok banyak banget, udah males. Gitu. Jadi 3, 4 diposting duluan. Itu. Nah, teman-teman, kata bertindak itu jadi penentu apakah kepercayaan kita itu beneran atau enggak. Kalau cuma percaya tok, cuma ngomong tok, itu gampang. Tapi kalau kita mau action, mau melakukan, itu yang penting dan yang akan membuat hasil jadi maksimal. Nah, bicara soal tindakan, Anda dan saya juga harus tahu tidak perlu kerjakan semua hal. Ya, tadi saya baca ada yang posting kerjakan yang perlu dikerjakan karena banyak sekali yang perlu dikerjakan dan ternyata tidak semua hal harus dikerjakan. Saya ulangi ya, kerjakan yang perlu dikerjakan. Karena banyak sekali hal yang harus dikerjakan. Dan ternyata tidak semua hal harus dikerjakan. Artinya Anda harus milih. Anda ini mau ngerjain apa, saya ini mau ngerjain apa, kita harus milih. Tentukan apa yang harus dikerjakan. Karena saya udah jelasin ke Anda tentang jebakan manajemen. Kalau nggak dibikin perencanaan, kalau nggak dipilih, akhirnya semuanya dikerjakan, malah kadang-kadang satu nggak ada hasilnya, yang kedua jadi kacau, yang keempat malah miss the target. Itu kenapa akhir bulan ketika dicek datanya, loh saya kok belum dapat member baru, saya kok belum 1 juta poin, saya malah belum 100.000 poin. Karena kayaknya ngerjain banyak hal, tapi yang dikerjain itu tidak sesuai. Jadi kerjakan yang perlu dikerjakan. Nah, kalau ngomong kerjakan yang perlu dikerjakan, saya akan beri 5 hal yang penting Anda untuk kerjakan. Ya, ini harian ya teman-teman ya. Jadi kalau Anda percaya dapat 10 juta, jadi manajer, jadi director, maka 5 hal ini yang harus jadi tindakannya. Percaya dan bertindak. Ya, percaya kepada Allah, mentor, dan diri sendiri, lalu ini tindakannya. 5 hal yang harus Anda lakukan untuk jadi tindakan kita sebagai orang percaya. Dan semoga ini jadi tindakan kepercayaan, ini jadi tindakan keyakinan kita. Pertama, terima broadcast, Anda wajib promosi. Saya tuh nggak nyepelein posting ya, mau posting di WA, mau di Facebook, mau di apa itu Instagram, saya nggak nyepelein itu, gitu karena itu sebuah tindakan. Dan saya berterima kasih orang-orang yang bertindak itu, saya dapat feedback habis posting, kelunting, habis posting, kelunting, ada yang lebih gede habis posting, kelontang gitu karena orderannya itu bukan kecil tapi gede banget nih. Nah, teman-teman, kalau kita tidak bertindak, kita yakin
jualannya laku, tapi nggak ada yang diposting, nggak ada yang dipromosiin. Nah, gimana mau dapat hasil? Ya, buktikan bahwa Anda orang percaya dengan cara bertindak. Satu, promosi di sosmed. Atau Anda promosi offline, langsung ketemu orang. Tapi intinya promosi. Ya, kalau kita lagi ngomong digital atau online yang sedang saya sediakan, terima broadcast, langsung promosi. Yang kedua ini tindakan juga ini. Masuk ke grup sekolah bisnis, grup member baru, atau pasukan iman. Itu saya anggap Anda bertindak untuk masuk ke grup tersebut, mau sekolah bisnis, mau member baru, atau pasukan iman, Anda bertindak masuk ke sana, ikuti apa yang sedang diarahkan di sana. Oke ya, jadi itu tindakan. Yang ketiga, Anda, ini mulai agak nggak suka nih kayaknya nih, hadir setiap malam di sekolah bisnis XYZ. 1 jam sehari. Wah, Anda kalau paham namanya prinsip investasi, Anda akan girang banget kalau Anda hanya perlu 1 jam per hari untuk bisa pinter bersama sekolah bisnis XYZ. 1 jam aja setiap hari. Coba ditelatenin, coba disetiain, coba dipercayai apa yang saya omongkan ini. Setiap hari. Beda banget orang yang setelah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan bersama sekolah bisnis setiap hari dengan yang nggak pernah. Dengan yang bolong-bolong. Beda banget nih. Ya, Anda nanti kalau udah punya tim member banyak ya, Anda bisa cek sendiri. Ada 10 member baru Anda ajak semua ke sekolah bisnis setiap malam jam 7, orang yang rutin nonton, rajin ngikuti dengan yang tidak pasti beda. Pasti beda. Ya, jadi ini satu tindakan yang perlu Anda lakukan. Yang ketiga yaitu setiap malam hadir bersama sekolah bisnis XYZ. Nah, mulai saya kayaknya nanti malam nggak ada kayaknya. Jadi mulai Senin besok kelasnya ada setiap malam Anda ikuti ya. Yang keempat nih, follow up, bangun hubungan. Oke. Follow up, bangun hubungan dengan customer, member, mentor. Oke. Follow up, bangun hubungan dengan customer, berarti prospek atau orang yang belum join, dengan member Anda atau mitra Anda, yang ketiga dengan mentor Anda. Lalu cari kenalan baru. Ini kalau Anda nanti setelah selesai, Anda yang nggak nyatet, nggak apa-apa, mungkin nanti ada yang bantu untuk catat, tapi nanti saya harap Anda lihat lagi siarannya, untuk Anda bisa lebih ngerti apa yang harus dilakukan. Follow up, ya, bangun hubungan dengan customer, member, mentor, dan cari kenalan baru. Tadi udah ada yang lihat Pak Hendra ketika follow up ngasih ucapan selamat ulang tahun ke pelanggan-pelanggannya, omsetnya Pak Hendra 2 hari 90 juta rupiah, teman-teman. Memang kita akui beliau ini pinter banget membangun hubungan. Nah, kenapa Anda masih betah di sekolah bisnis? Kenapa saya sangat sayang dengan sekolah bisnis? Ya karena Pak Hendra sangat luar biasa. Nah, itu yang perlu kita contoh. Anda kemarin-kemarin dengar ada promo kolation gratis 480.000, langsung bangun hubungan dengan prospek Anda nggak? Langsung follow up member Anda nggak? Langsung connect dengan mereka nggak? Kalau iya, saya percaya pasti ada yang closing collection. Pasti ada yang dapat orderan collection. Nah, itu yang harus kita kerjakan ya, teman-teman. Itu tindakan. Jadi saya kasih yang penting-penting banget. Kalau nggak penting saya akan bahas. Yang kelima, yang terakhir nih. Yang pertama tadi apa? Anda dapat broadcast, langsung promosi. Yang kedua, Anda masuk ke grup. Yang ketiga, Anda hadir setiap malam bersama sekolah bisnis. Yang keempat, Anda bangun hubungan. Nah, yang kelima, ajak semua mitra Anda seperti Anda. Ini kunci nih. Ya. Jangan melet, Mas Nur. Ini kunci nih ya. Kalau kita udah lakukan semuanya, sudah promosi, sudah masuk ke grup, sudah ikut pertemuan rutin, sudah bangun hubungan, berarti kita udah lengkap. Kalau kita mau bisnisnya berlipat ganda, meningkat, berkembang luar biasa,
kita ajak semuanya member kita melakukan seperti kita. Jadi pemahamannya adalah Anda nggak bisa nyuruh orang untuk melakukan apa yang tidak Anda lakukan. Makanya saya ajaknya Anda dulu aja. Saya kalau nggak pernah ikut sekolah bisnis, terus ngomong sama Pak Andri, Mbak Andarsih, Bu Lina, Mbak Mel, ayo sekolah, ikut setiap malam. Padahal saya nggak pernah. Lama-lama bisnis saya akan rontok. Itu mau disadari atau enggak, itu mau dipercaya atau enggak, ya itu hukumnya. Wong kita cuma ngomong tok kok, kita nggak pernah bertindak kok. Nah, jadi pengertian siang hari ini teman-teman, percaya dan bertindak, dua kalimat ini yuk dihidupi setiap hari. Ada apa-apa dikit cek, apa saya percaya berkurang ya terhadap mentor ya? Apa saya berkurang ya kepercayaan kepada Tuhan ya? Apa saya PD-nya berkurang ya? Kalau iya, cepat-cepat naikin lagi. Ya, cepat-cepat naikin lagi. Lalu tindakan Anda juga harus terarah. Jangan bertindak yang nggak penting. Ini serius nih ya. Saya sampai nggak tahu kalau ada sinetron, kalau ada drama, kalau ada macam, saya beneran nggak tahu. Saya memang tutup semuanya. Saya masih ikut sekolah, masih ikut online. Kemarin yang tahu saya ada dapat kiriman untuk ikut sekolah online 3 jam ya, itu kok ya cocok dengan apa yang sedang Kiki lakukan. 100 juta 2 tahun sama bangun pasukan reseller. Itu kenapa saya happy banget. Tadi saya meeting dengan beberapa manajer ya, dan kita udah mau maju ke satu step. Ini bakal seru nih teman-teman. Kalau kemarin-kemarin saya broadcast-nya terutama adalah untuk jualan, ya penjualan produk gitu. Sekarang kita akan maju satu step. Kemarin-kemarin selling, sekarang akan ke sponsoring gitu. Karena kita tahu kebutuhan kita utama adalah tim, orang gitu. Nah, kita akan temukan banyak sekali orang-orang baru melalui sponsoring. Nanti saya akan kasih materinya ya, tapi kita persiapin benar-benar apapun yang diberikan, semudah apapun kita melakukan, tinggal copy paste pun, kalau dasarnya kita nggak percaya, ya nggak bisa. Saya ulangi ya, tinggal posting, tinggal copy paste, tinggal japri, semudah apapun, kalau dasarnya kita nggak percaya, ya nggak akan dilakukan. Paham ya? Jadi 2021 ini ya, 3-4 bulan ke depan ini ya, tergantung kepercayaan Anda dan saya. Tergantung tindakan Anda dan saya. Tindakannya masih yang nggak karu-karuan atau udah terarah. 5 hal itu tadi. Percayanya udah makin tinggi atau masih kadang-kadang ragu. Teman-teman, semoga siang hari ini itu jadi satu pupuan untuk kepercayaan kita, belief system kita kepada Tuhan, kepada mentor, kepada diri sendiri. Semoga ini juga jadi satu arahan untuk semua tindakan kita yang kalau diklopkan jadi satu adalah tindakan orang percaya. Gitu. Jadi saya sendiri ya waktu posting ini ya sampai kadang-kadang saya ngomong dermimil sendiri nih waktu posting ini saya percaya ada yang beli. Itu sampai segitunya gitu loh. Saking saya tuh percaya kalau saya tuh tiap hari mau makin dekat dengan apa yang saya impikan. Ya, tadi pagi saya udah bikin goal sama, bukan bikin goal sama anak saya ya, saya ngomong sama anak saya ngomong, tapi 3-4 bulan ke depan akan mencetak minimal 10 orang yang berpenghasilan 10 jutaan. Dan saya udah bikin nama-nama yang saya siapin, dan kita meeting terus setiap hari. Saya sendiri waktu posting itu kayak melakukan tindakan orang percaya. Jadi kalau Anda posting asal posting itu kayak Anda nyebar brosur terus nggak pengen ada hasilnya gitu loh. Jadi jangan sembarangan ya teman-teman ya. Semoga ketika Anda terima broadcast, ketika Anda baca arahan itu dibaca dengan benar, lalu Anda pikir, jadi tindakan saya adalah posting di WA Story. Tindakan saya adalah ngechat orang tersebut follow up. Tindakan saya adalah japri mitra saya untuk masuk ke sekolah bisnis. Itu semuanya tindakan kepercayaan. Makanya harus dipilih apa yang perlu dikerjakan, apa yang nggak perlu dikerjakan. Oke teman-teman, semoga siang hari ini apa yang jadi pembelajaran kita tentang 2 hal penting, 2 kata penting, yaitu percaya dan bertindak,
yang kita pasti lakukan setiap hari gitu, karena ada dapat broadcast saja udah 3 kali kayak minum obat pagi siang sore gitu, dan kepercayaan itu harus dipupuk terus setiap hari, karena kita kadang dengan mentor ya agak miss gitu, kita dengan yang tidak kelihatan juga kadang-kadang merasa sendiri, kita dengan diri sendiri yang kita tahu kita ini orang yang paling bisa untuk mewujudkan semua impian juga kadang-kadang masih nggak percaya diri ya. Jadi kalau ada orang yang Anda tanyai, orang yang lagi Anda cari, siapa yang bisa mewujudkan semua impian itu, Anda tinggal ke cermin aja. Anda tinggal lihat ke kaca. Anda tinggal lihat orang yang bisa mewujudkan semuanya adalah orang itu. Ya nanti Anda habis ini lihat ke cermin, siapa orang itu? Siapakah insan dalam cermin itu? Oke, teman-teman, semoga jadi manfaat dan mari kita kerjakan bersama-sama dengan lebih luar biasa. Doa saya 3-4 bulan dari sekarang, doa saya ya, harapan saya, semoga juga jadi harapan dan keinginan Anda semuanya, kalau Anda sepakat 3-4 bulan ke depan, 10 juta pertama Anda capai. Bagi yang belum 10 juta. Yang sudah masuk pit stop 10 juta, naik jadi 20 juta. Tapi yang pertama 10 juta dulu, stabilin, tambahkan tiap bulan, tingkatkan tiap bulan, menuju seperti yang digolkan oleh Pak Hendra Limantara, yaitu 2 tahun dari hari ini 100 juta per bulan. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat siang, salam hebat luar biasa, salam 100 juta. Bye-bye.